Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuha Fadhia Margatillah dengan NIM akhir 099. Oke, di sini aku mau menjelaskan salah satu materi dari komunikasi interpersonal dengan judul komunikasi verbal dan juga non-verbal. Nah, seperti apa sih komunikasi verbal dan non-verbal itu? Langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi komunikasi verbal itu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang lain, bisa dengan cara secara langsung maupun juga tulisan. Nah, komunikasi verbal ini contohnya seperti curhat ataupun diskusi, ngasih informasi ke orang lain, itu termasuk komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal ini bisa disampaikan secara mudah. Nah, dalam hal ini juga itu membangun kemampuan kita dalam bersosialisasi terhadap orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan prinsip komunikasi verbal. Yang pertama, itu ada interpretasi mempengaruhi makna. Apa sih itu maksudnya? Jadi, setiap apa yang kita katakan itu pasti setiap orang itu berbeda-beda untuk memaknainya. Contohnya seperti kayak misalnya aku mau ngomong, "Selamat ya, kamu hebat." Nah, ada orang yang menganggap itu suatu pujian, tapi ada juga orang yang menganggap itu suatu sindiran. Mengapa begitu? Nah, itu berarti orang bagaimana memaknai apa yang kita omongin, seperti bagaimana kita menyampaikannya, gaya bicaranya, itu pasti berbeda-beda orang memaknainya. Nah, maka dari itu, kita setiap menyampaikan pesan kepada orang lain, kita harus menyesuaikan siapa orang itu dan di mana. Karena biar tidak salah paham dan pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, kejelasan dan kemudahan dipahami. Jadi, poin kedua ini menjelaskan bahwa pesan yang kita sampaikan itu harus singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Jadi, pesan yang kita sampaikan itu sudah jelas apa yang mau kita omongin. Kayak misalnya, hari ini ada acara, besok ada acara di gedung Fakultas Dakwah jam 5 sore ya, tolong tepat waktu. Nah, itu kan berarti udah jelas dong. Kalau misalnya kita untuk nyuruh orang lain, tolong tepat waktu dan waktunya jam 5 sore, tempatnya di Fakultas Dakwah. Jadi orang udah gak bingung lagi, ini tempatnya di mana ya, ini waktunya jam berapa ya. Nah, kalau misalnya kita nyampeinnya cuma besok kumpul ya, itu kan berarti belum jelas dong pesannya. Pasti orang masih banyak yang bertanya-tanya apa yang kita sampaikan. Nah, dari situ pesan yang kita sampaikan itu harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, penyesuaian dengan konteks dan tujuan. Nah, dari hal ini kita tuh harus tahu pesan yang kita sampaikan itu tujuannya ke siapa. Kayak misalkan kita menyampaikan suatu pesan kepada dosen, berarti kita harus menyampaikan dengan sopan dan formal. Kayak kita mau menyerahkan tugas kepada dosen, kan gak mungkin dengan bahasa yang saya mengumpulin, kan itu gak mungkin dong, karena itu suatu bahasa yang gak sopan. Dan bagaimana intonasi suara kita terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya juga kayak misal kita mau menyampaikan pesan ke teman sendiri. Kalau misalnya kita nyampein pesan ke teman sendiri itu dengan bahasa yang kaku, bahasa yang formal, pasti kayak ini dia ngomong apa sih gitu kan. Pasti kayak susah dipahami gitu loh, dia mau ngomong apa. Kecuali kalau misalnya ke orang yang lebih tua, kayak misalnya ke atasan, ke dosen, atau ke orang tua, itu harus menggunakan intonasi suara atau dengan gaya bahasa yang jelas dan formal. Jadi intinya pesan yang kita sampaikan itu harus tahu dulu siapa tujuannya. Yang terakhir ada integrasi Islam. Nah, dikarenakan di Indonesia ini mayoritas adalah umat muslim, maka pesan yang kita sampaikan itu harus dengan jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menggunakan etika. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kita untuk selalu jujur. Perkataan yang disampaikan tidak adanya kebohongan dan juga tidak adanya menyela kepada orang lain. Namun, ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa pentingnya berkata baik atau lebih baik diam. Hadis yang disampaikan yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Dari hadis yang telah disampaikan, maknanya yaitu bagaimana kita menyampaikan pesan itu harus dengan secara jujur. Daripada kita menyampaikan suatu kebohongan, lebih baik kita diam. Selanjutnya ada jenis komunikasi verbal. Yang pertama, itu ada lisan. Jadi, pesan secara lisan itu kita menyampaikan pesan secara langsung, seperti diskusi, menyampaikan informasi secara langsung, curhat, itu adalah salah satu contoh dari komunikasi verbal secara lisan. Lalu yang kedua ada tertulis. Jadi tertulis itu suatu pesan yang kita sampaikan itu melalui surat atau melalui chat seperti WhatsApp, dan melalui email juga itu termasuk komunikasi verbal secara tertulis. Biasanya dari kedua jenis ini yang lebih efektif itu dari melalui lisan, karena kita tahu yang disampaikan itu kayak gimana, dari gaya bahasanya tuh seperti
seperti apa, jadi kita lebih paham. Karena kalau misalnya melalui tulisan itu biasanya banyak orang yang lebih banyak salah paham gitu. Selanjutnya, pengertian mengenai komunikasi nonverbal. Nah, dari komunikasi nonverbal ini, pesan yang kita sampaikan itu bukan melalui komunikasi, bukan melalui pesan, tetapi menggunakan bahasa tubuh. Seperti apa? Kayak misalkan aku mengisyaratkan geleng-geleng, berarti kan aku memberi informasi bahwa aku tuh nggak mau gitu. Terus juga misal mengangkat pundak, berarti ada juga yang memaknai bahwa itu dia nggak tahu gitu kan. Selain itu juga seperti ekspresi wajah, misal ada orang yang cerita ke aku, terus ekspresi wajah aku tuh cemberut, berarti aku mengisyaratkan bahwa aku tuh lagi gak baik-baik aja, walaupun sebenarnya aku nggak ngomong, tapi dengan ekspresi muka aku itu cemberut, diem aja, itu sudah menandakan udah sebuah satu informasi kalau kita tuh lagi gak baik-baik aja. Jadi intinya komunikasi itu tidak hanya melalui pesan saja, ini bisa juga dengan bahasa tubuh seperti tadi menggelengkan kepala, angkat pundak, atau dengan ekspresi wajah. Oke, selanjutnya ada prinsip komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada konsistensi. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi gerakan tubuh yang kita sampaikan, yang kita informasikan itu tuh harus sesuai dengan pesan yang mau kita sampaikan. Kayak misalkan aku mengisyaratkan bahwa aku nggak mau, tapi aku ngangguk-ngangguk, berarti kan itu salah dong, salah satu yang nggak konsisten. Jadi kalau misalnya kita mau bilang apa dan mengisyaratkannya juga harus sesuai. Yang kedua ada menyesuaikan konteks, yaitu bagaimana kita menyesuaikan dengan siapa yang mau kita tuju. Misalkan berjabat tangan. Berjabat tangan kan itu mengisyaratkan, mensimbolkan bahwa itu salah satu yang sopan ya kan. Tapi ada beberapa kayak budaya ataupun kepercayaan orang lain bahwa berjabat tangan tuh nggak semuanya harus dilakukan gitu. Jadi ada yang budaya yang mempercayai kalau misalnya kepada yang lebih tua kita harus berjabat tangan, salim, tapi kan ada juga budaya yang nggak nerima itu. Makanya kita harus menyesuaikan konteks kita di mana posisinya dan dengan siapa. Yang ketiga ada kontrol emosi. Nah, walaupun komunikasi itu bisa menggunakan bahasa tubuh, tapi terkadang kita tuh suka susah mengontrol emosi kita. Nah, maka dari itu setiap pesan yang kita sampaikan itu kita harus bisa mengontrol emosi yang kita rasakan. Kayak misalnya aku lagi nggak baik-baik aja, aku lagi marah sama orang, tapi aku pengen ngomong sama ke orang yang lagi baik-baik aja. Kita nggak boleh dengan bahasa yang nyolot, nggak boleh dengan bahasa yang kasar. Nah, itu membuat jadi orang lain itu tersinggung, malah jadi adanya keributan. Makanya harus mengontrol emosi walaupun sulit, tapi harus dicoba. Selanjutnya ada kontak mata. Nah, kontak mata ini sebenarnya ada beberapa persepsi ya. Kalau kita berkontak mata dengan orang lain itu membuat orang lain tuh yakin dengan pesan yang kita sampaikan. Orang tuh jadi paham dan makin ngerti kayak, oh ternyata dia menyampaikan pesannya kayak gini ya, oh berarti bener nih informasinya. Nah, itu membuat orang jadi percaya. Tetapi ada persepsi lain kalau misalnya kita menatap orang lebih lama, kayak kita terus-terusan menatap dia. Jadi kan orang jadi berpersepsi itu jadi takut, ngerasa ini kenapa ya dia ngeliatin terus, kayak malah jadi ngerasa terancam gitu kan. Jadi sesuaikan konteksnya dulu kita kontak mata itu. Selanjutnya juga ada postur tubuh. Nah, dari postur tubuh ini maksudnya kayak misalnya kita lagi ngobrol sama orang, kita tuh harus sigap, harus siap bahwa kita tuh udah siap mendengarkan atau kita udah siap untuk menyampaikan informasi itu. Jangan kayak kita duduk sambil membungkuk, bermalas-malasan, malah menghadap ke belakang, itu malah justru ngebuat informasi kita tuh malah jadi tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada intonasi suara. Nah, intonasi suara ini kita juga harus menyesuaikan dengan siapa dan juga di mana. Misalnya kita menyampaikan informasi di ruang yang ramai. Nah, karena kondisinya ramai, jadi kita menyampaikannya dengan intonasi yang tinggi biar semuanya itu terdengar. Kayak misalnya lagi adanya rapat atau nggak diskusi. Nah, kalau misalnya kita ngobrol cuma berdua dan kita dengan intonasi suara yang keras, intonasi suara yang tinggi, itu justru menjadi salah satu penyampaian informasi yang nggak sopan kayak gitu. Nah, dari semua hal yang disampaikan itu ada juga integrasi Islam. Jadi dari yang semua yang disampaikan tadi itu sudah termasuk dalam integrasi Islam. Bagaimana kita menyampaikan dengan ramah, dengan sopan, jujur, tidak adanya kebohongan, itu juga termasuk dalam integrasi Islam. Nah, ada salah satu hadis juga yang menyampaikan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Nah, dari yang sudah kita bahas tentang komunikasi verbal dan juga non-verbal, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Nah, jadi perbedaannya komunikasi verbal itu yaitu suatu pesan komunikasi yang
disampaikan melalui tulisan maupun lisan. Jadi pesannya itu disampaikan melalui pikiran atau ide dan terstruktur. Contohnya seperti apa? Seperti diskusi ataupun ceramah, hitobah, rapat, atau curhat. Itu tuh juga termasuk komunikasi verbal. Nah, kalau non-verbal berarti suatu penyampaian makna tanpa menggunakan kata-kata, yaitu menggunakan ekspresi atau bahasa tubuh. Contohnya seperti mengangkat bahu, menggelengkan kepala, ataupun berjabat tangan, dan lain-lainnya. Lalu, hubungan keduanya apa sih? Nah, hubungannya yaitu komunikasi verbal dan non-verbal itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau misalnya kita hanya menyampaikan pesan, hanya menggunakan kata-kata tanpa menggunakan bahasa tubuh, biasanya pesan yang disampaikan itu kurang jelas. Jadi pesan yang disampaikan itu kurang dipahami oleh banyak orang. Dan komunikasi nonverbal tanpa adanya pesan, tanpa adanya komunikasi verbal juga pesan yang disampaikan itu jadi tidak jelas. Cuma kalau kita menyampaikan cuma dengan bahasa tubuh, tapi banyak orang yang masih belum paham dengan apa yang kita sampaikan, jadi percuma. Jadi kita juga butuh komunikasi verbal dan juga nonverbal itu secara bersamaan. Jadi keduanya itu adalah satu yang berkaitan. Nah, jadi intinya komunikasi verbal itu menegaskan secara kata-kata, tapi kalau misalnya yang verbal itu menegaskan secara emosionalnya. Nah, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.